Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang penuh berkah insyaallah taala. Kita bersama-sama melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan ana himbau agar antum untuk murojaah ikhwanah, karena sudah jauh pelajaran yang sudah kita lalui. Dan bersabar ikhwanah, bersabar di atas ilmu. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat. Ketika itu dalam kondisi nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang asaratan. Asaratan itu kalau dibahasakan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, yang semena-mena, yang zalim. Maka wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, bersabarlah ikhwah. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku nanti di telaga. Jadi hadis ini ikhwan mengingatkan kita semuanya agar tegar di atas sunnah. Memang hidup ini penuh dengan ujian ya. Ujian anak, istri, mertua, keluarga, bahkan mungkin orang tua, bahkan rekan-rekan kita sendiri. Namun ingat sabda Nabi ini. Dan hadis ini memotivasi kita semuanya ketika kita futur dalam mengamalkan ibadah, menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat hadis ini. Bersabarlah sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di zaman beliau, Imam Bukhari sering didolimi. Ya, banyak kedoliman-kedoliman dan fitnah yang dilemparkan kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Bukhari sampai terusir dari kampung halamannya. Kemudian salah seorang sahabatnya bertanya, "Ya Imam, ya Aba Abdillah, kenapa engkau tidak pernah membalas kejahatan, keburukan orang-orang yang menfitnahmu?" Maka kata beliau, saya teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai engkau berjumpa denganku di telaga. Nah, ini ikhwan ya. Jadi kalau kita futur, malas ibadah nih, ingat di sini. Malas ke masjid, malas belajar, sabar. Ya. Dan Nabi rindu ya dengan umatnya nanti ditunggu di telaga. Bagi mereka yang mau bersabar menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat ikhwan ya. Baik. Kita lanjut insyaallah ya. Kita sekarang sudah membahas tentang i'rab isim, Pak. Ya, i'rab isim halaman 58.
Kemarin sampai mana Mas? Isim mana ini? Tanda-tanda i'rab isim ya. 5859. Isim mankus kemarin ya? Betul, Mas Adi. Sudah selesai isim mankus. Tanda atau i'rab isim mankus. Mungkin kita sedikit ya dari isim mufrad dulu deh. Isim mufrad ini tanda rofaknya Pak Ikhwan dengan dhammah. Ya ini standarnya Pak ya. Ini dasarnya ini. Antum pegang dulu nih. Standar secara asal rofa itu tandanya dengan dhammah. Kemudian nasabnya dengan fathah. Ini dasar ya asalnya. Jar dengan kasrah. Ini antum pegang. Nanti ada perubahan nih pada isim seperti maksur. Nah, isim maksur itu kan isim yang diakhiri alif sebelumnya di fathah seperti al-huda, al-mustafa, gitu ya. Ada ya, ada alif di akhirnya. Nah, nanti yang seperti ini tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Tambahkan muqaddarah ya. Karena dhammahnya itu tidak nampak. Dia dikira-kirakan di atas alif, di situ ada dhammah. Yang tahu siapa? Yang tahu orang yang belajar bahasa Arab. Loh, antum tahu di situ ada tanda dhammah? Iya, karena kita tahu belajar bahasa Arab. Iya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Orang yang mahir bahasa Arab itu bagaikan jinnul ins. Jin-jin yang berwujud manusia. Ya'lamu nama la ya'lamun. Dia tahu yang mana orang lain tidak tahu. Jin itu tahu Pak ya, kita sedang di sini. Cuman kita nggak bisa tahu dia. Mungkin ada di sekitar kita ini ada. Cuman kita nggak bisa melihat. Nah, ibarat seperti itu. Nanti kita bisa menganalisa. Loh, kok bisa dibaca dhammah? Dibaca fathah? Dibaca kasrah? Antum tahu dari mana? Ya karena belajar. Ya karena belajar. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Sama ya, ada muqaddarahnya. Karena nggak kelihatan. Contohnya apa? Ra'aitul Mustafa. Ya, itu tanda nasabnya di atas alif itu. Dikira-kirakan di atas alif. Kemarin sudah kita contohkan Mas ya. Baik, kemudian tanda jarnya dengan apa? Kasrah muqaddarah. Sama. Ya, marortu bil Mustafa. Saya berpapasan dengan Mustafa. Ya, jadi di situ ada bil Mustafa. Enggak ditulis kasrahnya ya. Bukan bil Mustafa enggak ada di situ. Enggak nampak. Maka dikatakan apa? Muqaddar. Ditakdirkan, dikira-kirakan, tersembunyi di bawah alif itu ada huruf, ada harokat kasrah. Baik, nanti kita akan contoh-contohkan ya kawan ya. Kemarin sudah ya. Kita kenalan dulu aja dulu. Kenalan tanda i'rab. Kemudian isim mankus. Ini sudah belum ini? Sudah ya? Belum Mas? Oke. Kita akan bahas sekarang. Kita baca dulu ya. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Tersembunyi, tidak kelihatan ya. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Nah ini. Kalau nasab justru nampak Mas. Dhahir nampak. Dhahir itu lawan dari muqaddar. Kalau muqaddar tersembunyi, tidak nampak. Kalau dhahir nampak. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Dengan apa ini? Kasrah yang tersembunyi, tidak kelihatan. Baik, coba kita contohkan ya kawan ya. Contohnya gampang-gampang aja ya. Nanti biar mudah. Isim mangkus ya. Sekarang kita harus tahu dulu, isim mangkus apa Pak? Kalau maksur kan diakhiri alif, sebelumnya fathah. Kan begitu. Kalau mankus, diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Ini ya, mankus. Ikan ya kawan. Kita contoh ad-da'i. Contohnya ad-da'i kan isim mankus. Ad-da'i. Nah, ketika da'i ini kita buang alif lamnya, gimana Pak? Kaidahnya, ya-nya ikut hilang. Jadinya apa? Da'in.
Ini Mbak ya, diakhiri alif, ya, sebelumnya kasroh. Namanya isim mankus ini. Karena ya ini pasangannya dengan kasroh. Kalau alif kan pasangan fathah, kan gitu. Contohin aja Pak ya. Coba kita lihat dalam kalimat. Hadoro, hadar itu hadir ya. Ad-da'i. Hadoro ad-da'i, telah hadir seorang da'i. Seorang penceramah atau ustadz lah sama ya. Antum lihat kalimat da'i. Coba kalau ditanya. Da'i ini i'rabnya apa Mas? Apa i'rabnya? Kalau ditanya i'rab berarti antum jawab 3 itu ya. Rofa, nasob, jer. Karena i'rab isim itu ada cuma 3 ya. Nggak ada jazam Mas ya. Kalau jazam di fi'il. Rofa, nasob, atau jer. Ad-da'i apa i'rabnya kawan? Nggak usah mikir lama-lama. Ini ada hadoro, ada fi'il. Kalau ada fi'il, ada kata kerja, berarti dia butuh apa? Fa'il, subjeknya, Pak, pelakunya, Pak. Ya, ada fi'il, pasti butuh yang namanya fa'ilnya, subjeknya, pelaku dari hador ini. Berarti apa sebagai ini? Apa i'rabnya berarti? Hah? Jangan langsung di situ. Ingat kalau ditanya i'rab 3 itu. Rofa gitu dong. Rofa dulu. I'rabnya. Ditanya satu ya. Apa i'rabnya? Ini nanti akan ditanyakan terus nih ya. 4 soal kemarin ya kawan. Yang sudah saya tuliskan kemarin. Antum ingat ya pertanyaannya. Apa i'rabnya? Ya kalau ditanya i'rabnya berarti antum harus lihat akhir kalimat ini. Bisa menganalisa akhirnya. Dhammah, i'rofa, nasab atau jer. Maksudnya apa Mas? Apa i'rabnya? Marfu. Jawabnya apa? Marfu. Betul. Itu ya, marfu. Nah, ada soal yang kedua ya, biasanya ya. Soal kedua. Kenapa marfu? Gitu Mas ya. Kenapa? Kan dikejar lagi nih. Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Siapa ya kan? Sebagai fa'il. Ini alasannya fa'il tadi kan sudah jelaskan. Hadara ini kan fi'il, Pak. Butuh yang namanya fa'il. Sudah berarti disini fa'ilnya. Seorang da'i hadir. Berarti yang hadir siapa? Da'i. Telah hadir seorang da'i. Nah, sekolahnya ya, apa i'rabnya? Marfu. Kenapa marfu? Apa kedudukannya dalam kalimat? Jabatannya gitu ya. Sebagai fa'il. Kalau nggak tahu fa'il ya, cek. Apalagi Mas, kalau nggak tahu lagi, laku ya. Laku, nah, nih. Tapi kita pakai yang ini Pak ya, karena bahasa Arab ya, umumnya pakai ini, fa'il. Soal yang ketiga, biasanya begini. Tanda rofaknya. Nah ini. Tanda rofaknya dengan apa kan gitu Pak ya? Atau apa tanda rofaknya dia? Dhammah apa di situ Mas? Muqaddarah. Nah ini Pak, jawabannya dhammah muqaddarah. Nah, masih ditanya lagi, kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena isim manqus. Soal yang keempat, kenapa dengan dhammah muqaddar? Jawabnya apa? Isim manqus. Nah, 4 pertanyaan ini kalian harus ngerti ya. Harus dipahami. 4 pertanyaan ini pasti akan sering tanya. Nah, kita lihat di sini. Kenapa dikatakan dhammah muqaddarah? Kelihatan nggak, Pak? Dhammahnya, Pak? Kelihatan begini, dhammah? Enggak. Dia tersimpan, tersembunyi di atas ya, Pak. Antum tahu ya, kenapa? Antum sudah tahu ilmunya. Karena dia sebagai fa'il. Dan fa'il itu harus
dhammah atau marfu. Walaupun nggak ada, antum ngerti. I'rabnya dia dhammah di sini. Tersembunyi di atas ya ini dhammah. Loh kok bisa? Antum tahu dari mana? Ya karena dia sebagai fa'il. Kan gitu ya. Karena isim mankus tanda rofanya dengan dhammah muqaddar. Jadi ya, apa i'rabnya? Kemudian kalau ditanya apa i'rab tuh 3 itu Mas ya. Marfu, apalagi mansub, apalagi majrur. Nih maksudnya jawab ini. Jangan langsung dhammah ya, Pak. Jangan langsung jawab dhammah. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Tanda rofanya baru antum jawab dengan dhammah muqaddar. Jadi kalau tanya, apa i'rabnya dhammah? Ini keliru ya. Antum jawab ini dulu nih. Step demi stepnya antum harus tahu ya. Nih, marfu. Kemudian kenapa marfu? Karena sebagai fa'il kedudukannya. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah muqaddar. Tersembunyi di atas ya ini. Kenapa kok dhammah muqaddar? Karena dia isim manqus. Fahim tum? Nah, gitu ya. Coba kita contohkan yang nasab ya, nasab. Nasab itu sebagai objek Mas ya, sebagai maf'ulun di objek dia. Kalau objek dia nasab. Nggak harus maf'ul bih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan lihat semua ada beberapa isim yang nasab. Baik, contoh yang gampang aja maf'ul bih ya. Ra'aitu iya. Saya melihat seorang da'i. Lihat ya kawan, tanda nasab itu apa dengan tanda nasabnya? Fathah, dhahirah. Dinampakkan Pak, beda Pak. Kalau fathah dia unik, dia justru dinampakkan. Karena para ulama menyebutkan, kenapa kok fathah kok enggak kayak dhammah? Kok dhammah disembunyikan, sedangkan kok yang fathah dimunculkan? Karena harokat fathah itu lebih ringan diucapkan. Seandainya enggak pakai alif lam, berarti iyan bisa begini. Tetap muncul fathahnya. Karena fathah dhahirah. Coba kita tanya ya. Apa i'rab ad-da'i? Ad-da'iyah. Apa i'rabnya? Nasab atau mansub. Baik, nasab atau mansub. Ya, apa kedudukannya? Kenapa dia nasab? Sebagai maf'ulun bih, gitu Pak ya. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah dhahirah. Nampak kan? Nih, nampak Pak, kelihatan. Dhahir, kelihatan. Enggak kayak ini tersembunyi. Kemudian, kenapa dengan fathah dhahirah? Karena isim manqus. Fahim tuh ya kan? Ngerti ya? Nah, kayak gitu. Caranya begitu ya. Tadi stepnya itu semua dari kalimat bahasa Arab. Antum lihat di Al-Quran. Begitu cara mengerapnya. Kedudukannya tahu. Menganalisa per kalimat. Kenapa ya dibaca kasroh? Kenapa ya dhammah? Kenapa ya fathah? Itu ada alasannya. Dan semua dalilnya adalah tatabbu' wal istiqra'. Penelitian para pakar-pakar ulama nahwu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian disimpulkan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Coba kita contoh yang jer ya. Yang jer ya kawan. Contoh yang biasa standar aja ya. Marortu bi, ya kan? Kamu masuk ke jer. Bid da i. Saya bertemu atau berpapasan dengan seorang da'i. Ya, kita tanyakan ya. Ad-da'i, apa i'rabnya di sini ya, kawan? Jar atau majrur. Kan ada ba nih. Ya. Jar. Kenapa jar ya, kawan? Karena diawali huruf jar, bi. Nah, ini sebabnya nih. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah muqaddarah. Ingat tambahkan muqaddarah ya, karena nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan begini dia, bawah ya-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan, Pak? Da'i gitu saja. Bukan da'i, nggak ada kan? Da'i nggak kelihatan. Maka kita katakan dengan jawabannya tanda jernya dengan
kasroh muqaddar. Seolah-olah antum bisa menerawang di bawah ya ini ada kasroh. Itu kan? Ya enggak? Walaupun enggak kelihatan, antum bisa. Karena tahu ilmunya. Kan begitu. Kemudian, kenapa dengan kasroh muqaddarah? Karena dia isim manqus. Sama kayak tadi alasan. Fahim tum ya? Insyaallah ya. Nah. Baik. Kemudian kita baca lagi ya kan ya. Sekarang lihat tanda i'rab yang selanjutnya. Manqus, paham ini insyaallah ya. Contohnya banyak ya nanti dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Ya qaumana ajibu da'iyallah." Da'iyallah. Lihat, kalau dia nasab ada nampak apa ya? Harokat fathahnya. Fathah dhahirah nampak. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, penuhilah dai-dai yang menyeru kepada Allah. Bukan da'il, bukan da'illah Pak ya, tapi da'iyallah. Iya-nya nampak Pak. Kenapa? Karena dia kedudukannya nasab. Kalau nasab pokoknya nampak fathahnya ya. Tapi kalau dia rofa sama yang jar nggak kelihatan. Tanda domahnya sama tanda kasrahnya. Ya, ini sekedar pengenalan ya. Nanti pendalamannya insya Allah akan dibahas setelahnya. Baik, sekarang kita melihat ini yang keempat. Isim musanna. Isim musanna Mas. Ayo, jangan lupakan ini. Karena akan bersambung terus. Isim yang menunjukkan dua. Cara membuatnya gimana? Dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Harokat nun senantiasa di kasrah. Sebelum ya atau sebelum alif di fathah. Contohnya kolamun. Kolamun kan satu pulpen Pak ya, kolamun. Kalau kita ingin jadikan dua pulpen, kolamani atau kolamaini. Nah, nanti itu makan tahu di sini. Ustaz, kenapa kok pakai kolamani? Kenapa kok pakai alif nun? Kapan pakai ya nun? Nah, di sini nih, aplikasinya di sini. Paham ya? Kita lihat ini kan. Isim musanna, tanda rofaknya dengan alif. Ingat ya, jadi bukan dengan pakai domah lagi Pak. Perhatikan, sudah beda nih. Ya, tapi ingat ya, antum ingat asal rofa itu domah, asal nasab itu fathah, asal kasroh itu jar itu apa? Asal jar itu kasroh. Dasarnya udah ngerti ya? Nah, nanti ada cabangnya di sini. Kalau isim musanna, tanda rofaknya dengan alif. Ya, dengan alif. Tanda nasabnya dengan ya. Tadi kan makanya bisa alif non atau ya non. Nah, ini fungsinya di sini. Oh, ternyata di sini nih kegunaannya nih. Kapan kita gunakan alif non, kapan kita gunakan ya non. Kemudian tanda jarnya dengan ya. Ya, ternyata dengan ya non ini penggunaannya ketika nasab dan ketika jar. Paham sekarang ya? Dulu yang pernah nanya itu kan, kenapa kok dua bisa kolamani, bisa kolamaini? Nah, ini penggunaannya begini di sini. Di bab i'rab ternyata pembahasannya di sini. Jadi nyambung ya, Pan ya? Nyambung. Kita contohkan ya. Surat ini, Pan. Surat Al-Lahab. Tabbat yada. Perhatikan di sini. Abi Lahab wa tab ya. Coba lihat di sini. Kalimat yada. Yada aslinya apa ya, Yada nih.
Siapa yang tahu kenapa nunnya dibuang? Ayo, kenapa nih dibuang nih? Ini semusana nih. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Gitu Pak ya. Dan celakalah dia. Ayo, apa kaidahnya? Kenapa dibuang? Aslinya yadani di sini nih. Ada nun di sini. Nah, ketika dia mudhof kepada isim yang lain, bersambung, bersandar kepada isim yang lain, maka kaidahnya wajib dibuang nunnya. Maka hilang ya. Nah, nggak ada. Jadi yada gitu aja. Aslinya yada nih Pak, dua tangan. Yadun kan satu tangan. Kalau yada nih dua tangan. Ya, yadani, yadai ini. Kan bisa begitu. Di sini pakai yada. Pertanyaannya, Pak. Yada. Ini apa i'rabnya? Tanya i'rab ini nih. Kalau tanya i'rab nih jawabnya nih. Nah, jangan langsung alif ya. Ya, marfu atau nasab Pak ya. Marfu. Baik. Ya ini ya, marfu. Baik. Kenapa marfu ya, Pak? Apa kedudukannya? Karena sebagai fa'il. Ingat tabba ini kan fi'il ya. Celaka. Dia butuh fa'ilnya. Siapa yang celaka? Apanya yang celaka? Kedua tangannya. Nah ini fa'il dari tabbat. Nanti antum sudah belajar kemarin ya. Dulu kita udah bahas kenapa pakai tak taknis di sini. Karena anggota badan double tangan itu dihukumi mu'annas. Masih ingat ya, Mas ya? Ada di ciri-ciri mu'annas atau melihat pembahasan flashback pembahasan yang lalu. Ciri-ciri mu'annas diantaranya anggota badan double. Kayak ini Pak, telinga, udunun, khaddun, ainun itu dihukumi mu'annas. Yadun, rijlun. Anggota badan double kita itu dihukumi mu'annas dalam bahasa Arab. Ini buktinya. Dalilnya dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab. Baik, kawan. Tanda rofaknya dengan apa ya, kawan? Nah, ini antum baru jawab. Dengan apa? Alif. Nah, ini benar. Baru dengan alif. Tanda rofaknya. Bukan dengan doma lagi, Pak ya. Sudah beda ini. Sudah cabangnya. Karena dia isim musanna. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Begitu jawabannya. Tiga gitu. Jadi urutannya tahu ya. Apa i'rabnya? Apa kedudukannya? Kenapa tanda i'rabnya dengan apa tanda rofaknya dengan apa? Yang terakhir kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena dia isim musanna. Baik ya. Ngerti insyaallah nih? Ngerti. Coba kita lihat Pak Ikhwan. Kita akan contohkan yang dengan iya Mbak ya. Antum masih ingat surat Al-Balad? Di situ ada tuh. Domir-domir apa isim-isim musanna di situ. Alam naj'al lahu ainain. Itu kan? Walisanahu wa syafatain. Itu Pak. Itu isim musanna itu. Syafatain, kedua bibir. Ya kan? Kemudian ainain, dua mata. Ya. Nah, itu kita pakai contoh yang itu. Loh, kok itu pakainya ya nun? Kenapa nggak pakai alif nun? Nah, ini nanti kita lihat. Contoh satu ya kan ya. Alam naj'al. Alam naj'al lahu ainain. Ainain. Aslinya ainun, Mbak ya, mata. Jadi kalau ainain dua mata. Bukankah kamu jadikan dia? Ciptakan kepadanya dua mata. Walisana wa syafatain. Kemudian satu lisan dan dua bibir. Baik, Hewan. Kita tanyakan dulu ya. Ainain. Apa i'rabnya? Jangan jawab kasroh nanti ya. Ya, nasab. Karena yang dengan ya nun itu cuman dua tadi Mas ya. Kalau enggak nasab sama cer. Cuman dua tadi. Enggak ada yang rofa pakainya alif jelas. Kalau rofa dia ainani. Pakai alif nun. Nah, dia i'rabnya nasab. Oke. Apa kedudukannya? Kenapa dia nasab? Sebagai apa ya, kawan? Maf'ulun bih atau objek. Ini Pak, lihat fi'il naj'al. Bukankah kami jadikan? Kami jadikan ini kan butuh yang jadikan apa? Dua mata. Nah, ini objek sebagai objek atau maf'ulun bih. Tanda nasabnya dengan apa ya, kawan? Ayo. Tanda nasabnya dengan apa di situ? Dengan ya. Nah, ini dengan ya. Nah.
Kenapa dengan ya? Karena isim musanna. Jelas? Gitu caranya ya. Kita sudah nggak bahas i'rab fi'il lagi, Pak ya. Kalau i'rab fi'ilnya masih ingat nggak nih? Alam naj'al. Apa i'rab fi'ilnya? Ada lam ini. Sudah gampang. Jazm. Kenapa? Karena diawali amil jazm, yaitu lam. Paling gampang, Pak, kalau i'rab fi'il, Pak. Ada amil ya sudah, dia berubah. Kelihatan gitu. Kalau ini kan kita harus tahu artinya, Pak. Kalau untuk isim. Ya, isim. Ini kan ini aplikasinya begini, ya. Contoh yang jar, contohnya apa? Contoh yang jar apa ya, kawan? Iya, pakai marortu aja ya biar gampang. Marortu bi Muhammadain. Bi Muhammadain. Saya berpapasan atau bertemu dengan dua orang Muhammad. Jadi ya, Muhammadain apa i'rabnya, kan? Apa i'rabnya Muhammadain? Jar atau majrur. Nah, kenapa majrur? Karena diawali huruf jar. Nah, tanda jarnya dengan apa? Ya, kenapa dengan ya? Isim musanna. Gitu ya? Jelas, Pak? Gitu caranya ya. Nanti antum nggak ada harokatmu bisa tahu. Ya, kalau sudah bisa menguasai ilmu nahwu sorob. Contoh yang lain ya, kawan. Cukup ya kayaknya ya. Jelas ya. Ini itu pengenalan aja dulu. Nantilah kita akan lihat pembahasan selanjutnya. Baik, sekarang kita lihat isim apa ini yang kedua? Isim jamak mudzakkar salim. Nah, yang masih ingat jamak mudzakkar salim? Isim yang menunjukkan iya, lebih dari dua, Pak. Itu 3 ke atas, Pak ya. Yang menunjukkan laki-laki tentunya karena mudzakkar ya, menunjukkan laki-laki, bilangan lebih dari 3, lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Nah, untuk jamak mudzakkar salim itu cara membuatnya apa kan dulu? Dengan menambahkan wawu nun atau ya nun. Nah, ini nanti kita tahu kenapa pakai wawu nun. Kenapa pakai ya nun? Nah, di sini aplikasi di pembahasan i'rabnya ini. Jadi kapan menggunakan alif wawu nun, kapan menggunakan ya nun. Nah, untuk jamak mudzakkar salim harokat nunnya diapain? Harokatnya apa itu harokat nunnya? Di fathah ya. Kalau untuk musanna kan tadi di kasrah. Kalau untuk jamak mudzakkar salim di fathah huruf nunnya. Iya. Kemudian sebelum wawu di dhammah, kalau sebelum ya di kasrah. Ini paling banyak contohnya ya. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minuna. Itu jamak mudzakkar salim, Pak. Aslinya mu'minun, seorang mukmin. Berarti kalau mu'minuna, orang-orang beriman. Jadi banyak artinya. Orang-orang yang beriman. Antum kalau baca surat apa itu yang jamak mudzakkar salim semua, Pak? Jamak mudzakkar sama jamak muannats salim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati was shadiqina was shadiqat. Terus itu Mas ya. Itu jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Ada di surat An-Nur kalau nggak salah. Ya, An-Nur. Jangan dengar dulu ya, jamak mudzakkar salim yaitu apa? Isim yang diakhiri atau ditambahkan dengan wawu nun atau ya nun. Contohnya kayak apa? Ini harus isim mudzakkar ya, nggak boleh. Harus yang berakal dan dia harus mudzakkar. Atau sifat mudzakkar. Contohnya Mas, muslimun, orang muslim. Kalau kita jadikan jamak mudzakkar salim, muslimuna atau muslimina. Mas ya. Muhammadun, Muhammaduna,
Muhammadina. Kalau baitun bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak berakal, Pak. Masa rumah mau jadikan jamak mudzakkar salim? Yang juga mudzakkar salim. Salim itu berarti kan selamat, sehat ya. Tanda rofanya dengan wawu di situ lihat nih. Wawu. Oh, berarti wawu itu untuk tanda rofa ya, Pak. Kemudian tanda nasabnya dengan ya, tanda jernya dengan ya. Nah, ini. Jadi untuk nasab dan jer dengan ya. Baik. Coba kita contohkan ya. Udah azan, Mas? Gimana, Mas? 4 menit lagi. Baik. Al-mu'minuna, rafa dulu ya. Mujahiduna. Ini anak-anak nggak pakai yang fa'il nih, makanya sekarang mubtada khobar ya. Orang-orang beriman itu mereka mujahid, sungguh-sungguh atau rajin. Orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang rajin. Coba kita perhatikan di sini. Al-mu'minuna. Apa i'rabnya, Pak? Marfu. Ingat, pakai wawu nun ya, berarti jelas marfu ini. Nih. Marfu. Apa kedudukannya? Kenapa dia marfu? Sebagai mubtada. Nanti kita bahas insyaallah mubtada. Tanda rafanya dengan apa ya, kawan? Dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Ini Pak caranya Pak ya, dengan jamak mudzakkar salim. Jadi bukan dengan harokat lagi Pak ya, sudah bukan dengan domah lagi. Domah itu hanya asal, pada dasarnya pakai itu. Nanti kalau sudah berbentuk jamak mudzakkar salim, bukan dengan domah lagi, tapi dengan wawu. Contoh yang kedua ini, al-mujahidun. Apa i'rabnya, kawan? Udah kelihatan ini, marfu. Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Ada mubtada berarti butuh khobar, sebagai khobar. Tanda rafanya dengan ya, tanda rafanya dengan apa di sini? Wawu. Kenapa dengan wawu? Jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Nah, udah insyaallah ya. Ini contoh yang rafa. Masih ada waktu nggak, Mas? Contoh yang nasab Mas bisa? Hah? Satu. Cukup kayaknya. Baik, ada pertanyaan ya, kawan? Nanti kita contohkan yang tanda nasab sama yang jer di jamak mudzakkar salim. Seperti dalam Al-Quran ya, contohnya ya, kawan. Wa'adallahul mu'minina ajran azima. Ya kan? Allah menyediakan, berjanji menyediakan untuk orang-orang mukmin. Kenapa di situ wa'adallahul mu'minina? Kok enggak mu'minuna? Apa arab mu'minina di situ? Nasab atau mansub. Kenapa nasab ya kan? Maf'ul sebagai objek. Allah menyediakan apa yang disediakan kepada orang-orang beriman, gitu loh. Ya. Kemudian tanda nasabnya dengan apa di situ? Ya. Kenapa dengan ya? Jamak mudzakkar salim. Begitu ya, Pak ya? Itu. Itu jamak mudzakkar salim. Gitu. Ini menjawab pertanyaan antum yang dulu kenapa kok harus wawunun dan ya nun ini. Di pembahasan i'rab jawabannya ya. Ternyata di sini. Kapan digunakan wawu nun, kapan dengan ya nun. Baik, mungkin demikian ya. Jelas ya, Wan? Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.